baru asal Banyuwangi jadi korban kapal tenggelam di Selat Bali, baru menikah 12 hari. Pasangan suami istri, Febriani, 27, dan Cahyani, 30, menjadi korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali, Rabu, 2 Juli 2025. Febriani berhasil selamat sementara Cahyani meninggal dunia. Febriani dan Cahyani adalah pengantin baru. Keduanya menikah baru 12 hari. Kejadiannya begitu cepat. Tidak ada yang mengira kapal KMP Tunu Pratama Jaya akan tenggelam, ucapnya ditemui di posko ASDP Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Kamis, 3 Juli 2025. Febriani dan Cahyani sama-sama merantau ke Denpasar, Bali untuk bekerja. Keduanya memutuskan pulang kampung di Kecamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi untuk menikah pada tanggal 20 Juni 2025. 12 hari menikah, Febriani memutuskan kembali merantau ke Denpasar hendak bekerja. Kami berangkat pukul 22 WITA, sampai pelabuhan Ketapang sekitar pukul 22.30 WITA, dan langsung naik kapal, ujarnya. Sebagai orang yang kerap melakoni perjalanan Bali Jawa, Febriani merasa olengnya kapal yang ia rasakan saat itu adalah hal biasa. Menurutnya itu karena pengaruh gelombang air laut. Namun lama-kelamaan, hal yang dianggap biasa menjadi perasaan cemas. Bagian depan kapal terlihat miring ke kiri. Apalagi ditambah beban yang berat di sisi depan, kapal pun mulai oleng kurang dari 3 menit. Semua orang sontak berhamburan berupaya menyelamatkan diri. Mirisnya saat itu tidak ada informasi dari pihak kapal maupun alarm bahaya. Kami semua menyelamatkan diri sendiri, ambil pelampung sendiri, ungkapnya. Kondisi kapal saat itu semakin miring. Lampu dan mesin kapal juga telah mati. Cahyani yang tak bisa berenang diminta memeluk tubuh Febriani, kemudian keduanya memutuskan melompat ke laut. Namun sayangnya di saat bersamaan kapal yang terjatuh mengakibatkan gelombang kuat. Pada saat itulah pelukan istri saya terlepas, katanya. Febriani yang baru sadar saat muncul ke permukaan, berusaha mencari sang istri. Pandangannya menyapu sekitar, sembari berteriak memanggil nama sang istri. Sayangnya setelah sekian lama, panggilannya tak kunjung mendapat jawaban dari sang istri. Marah, kesal, kecewa, hingga putus asa berkecamuk di perasaan Febriani. Terlebih saat itu kondisi sekitar gelap. Ia akhirnya memutuskan menaiki kapal karet, bergabung dengan 11 penumpang lainnya yang selamat. Saya akhirnya dibantu orang-orang naik ke kapal karet. Saat itu masih coba memanggil istri saya. Tapi tetap tidak ada jawaban. Disitulah saya putus asa, tapi masih berusaha berpikir positif, mungkin istri saya di perahu karet lain, ujarnya. 12 orang terombang-ambing di kapal karet semalaman. Hingga pukul 7 WITA, terlihat kapal nelayan. Seluruh orang berusaha teriak memanggil kapal itu. Namun karena ukurannya yang kecil, terpaksa hanya setengah yang bisa diangkut. Sedangkan sisanya dijemput setelah nelayan itu memberi informasi pada rekannya. Setibanya di darat, Febriani segera dibawa ke posko ASDP Gilimanuk pukul 9.30 WITA.